Apa itu ya? Oh, palingan buat video rekaman perkenalan. Oh yeah. Industri mebel ukiran Bali saat ini menghadapi dinamika yang cukup kompleks. Di satu sisi tertekan oleh tren desain minimalis global, namun di sisi lain juga tetap mengikat dengan kekayaan nilai budaya dan estetika yang tersandung di dalam setiap ukiran. Para pengrajin tidak hanya membuat furniture, tapi mereka membuat karya seni yang memiliki nilai kearifan lokal dan warisan leluhur, membuat produk ini lebih bernilai. Konsumen modern cenderung mencari keunikan, keberlanjutan, dan makna dalam produk yang mereka pilih. Video ini akan menelusuri bagaimana persepsi, motivasi, dan ekspektasi konsumen yang berperan dalam membentuk arah industri ini. Untuk itu, kali ini Tantri dan Rahayu akan mensurvei dan melakukan wawancara secara langsung dengan penjual mebel ukiran Bali yang sudah bertahun-tahun berinteraksi langsung dengan konsumen. Selamat sore Bapak. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya Bapak, Bapaknya bisa memperkenalkan diri mungkin? Nama saya itu Noman Sado, ya, dari Banjar Silakan. Untuk tahun mulai berdirinya toko ini kita tahun berapa? Berdirinya toko ini 45 ya. Berarti apa yang membuat konsumen akhirnya tertarik membeli produk mebel khas Bali Bapak ini? Tamu-tamunya itu senang karena memang dari bahannya itu ya, senang bahannya, desainnya. Jadi ya itu katanya nyaman, katanya ya nyaman ya. Tadi waktu saya sampai di sini dari jauh udah kelihatan nih Bapak ada meja. Kalau boleh tahu meja yang itu berapa nih harganya Bapak? Saya jual itu 13 juta satu meja. Untuk bahan meja itu dari apa? Bahan mejanya itu udah seperti cara anda itu bahannya dari kayu jati. Berarti untuk bahannya apakah sama memakai kayu jati atau bagaimana Pak? Itu juga tergantung orderan ya. Ini selain dari kayu jati yang saya pernah alami itu, yang pernah konsumen yang minta itu seperti kayu mahoni. Selain mahoni itu kayu suara, kayu kayu. Dari ukiran penuh makna hingga bahan kayu pilihan, mebel ukiran khas Bali tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga menghadirkan estetika di setiap sudut rumah. Tak heran jika kepuasan konsumen tak lepas dari dua hal, yakni estetika desain dan juga kualitas bahannya. Apa sih perilaku konsumen? Menurut Coulter dan Color 2016, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, maupun menggunakan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Teori ini melibatkan pendekatan disipliner dan psikologi, sosiologi, dan ekonomi untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, mulai dari persepsi, motivasi, hingga nilai dan gaya hidup. Perilaku konsumen ini mencakup seluruh proses, mulai dari sebelum hingga sesudah pembelian. Dalam mempelajari perilaku konsumen, ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan, yaitu pendekatan ordinal dan pendekatan ordinal. Untuk memahaminya, yuk kita bahas. Pendekatan ordinal menyatakan bahwa kepuasan konsumen dapat diukur dengan angka. Teori ini dikembangkan pada tahun 1880 oleh W.S. Jovens, Karel Menger, dan Leon Warels. Sedangkan pendekatan ordinal menyatakan bahwa kepuasan konsumen tidak perlu diukur dengan angka, cukup diurutkan berdasarkan preferensi. Teori ini dikembangkan oleh Francis Beckworth dan Valdero Pareto, dan semakin populer setelah 1930. Pendekatan ordinal dianalisis menggunakan kurva indifference, yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Pada video kali
ini, kita akan menggunakan pendekatan atribut yang merupakan bagian dari pendekatan ordinal. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Kevin Lancaster pada tahun 1966. Pendekatan atribut ini didasarkan pada asumsi bahwa perhatian konsumen bukan terhadap produk secara fisik, melainkan karena atribut-atribut yang melekat pada produk tersebut. Dalam pendekatan ini, utilitas atau kepuasan konsumen berasal dari kombinasi atribut yang dianggap paling sesuai dengan preferensi mereka. Dalam wawancara dengan praktisi di industri mebel ukiran Bali, dua atribut yang menonjol dalam preferensi konsumen adalah estetika dan kualitas bahan. Keindahan ukiran yang rumit serta penggunaan kayu berkualitas tinggi menjadi daya tarik utama. Konsumen tidak sekedar membeli produk untuk fungsi semata, tetapi juga untuk memperoleh kepuasan yang muncul dari estetika desain dan kualitas bahan yang memenuhi preferensi mereka. Skala Likert berguna untuk mengukur atribut kualitatif seperti estetika dan kualitas bahan menjadi data yang bisa dianalisis secara sistematis. Di sini kami sudah menyajikan skala Likert dengan rentang nilai 1-5 untuk masing-masing jenis meja yang sudah tersaji pada gambar. Pada kasus ini, ketika seorang konsumen dihadapkan pada anggaran yang terbatas dan keinginan untuk mendapatkan kepuasan semaksimal mungkin, lalu apa yang harus dilakukan? Berikut merupakan penjelasan dalam mengambil keputusan pembelian dengan anggaran sebesar 15 juta rupiah. Di sini saya akan membahas mengenai kurva kepuasan konsumen. Kurva ini menggambarkan kombinasi atribut dalam pemilihan jenis meja dengan tingkat estetika dan kualitas bahan. Sumbu horizontal menunjukkan tingkatan kualitas bahan dari rendah ke tinggi, sedangkan sumbu vertikal mencerminkan tingkatan nilai estetika. Jenis meja ini ditunjukkan dengan 4 garis untuk meja persegi panjang, meja bundar, meja persegi, dan meja polos. Berdasarkan gambar kurva, panjangnya sebuah garis kombinasi atribut ditentukan berdasarkan anggaran yang disediakan konsumen untuk membeli meja serta harga dari meja tersebut. Dengan memperhatikan kendala anggaran garis kombinasi atribut masing-masing jenis meja, dan setelah mengetahui besarnya sudut dan panjangnya garis, kemudian dapat diturunkan garis depan efisiensi atau efisiensi frontier dengan cara menghubungkan ujung masing-masing garis atribut. Garis yang menghubungkan ujung kombinasi garis atribut ini disebut dengan efisiensi frontier atau garis depan efisiensi. Pada kurva menjelaskan bahwa anggaran tertinggi mencerminkan kepuasan tertinggi yang disebut dengan kepuasan nyata atau kepuasan real, karena konsumen mengalokasikan anggaran lebih besar untuk memperoleh meja persegi panjang daripada pilihan lainnya dengan jumlah anggaran adalah sebesar 13 juta rupiah dari total anggaran sebesar 15 juta rupiah. Dengan mempertimbangkan harga meja persegi panjang yang cenderung lebih tinggi, konsumen mengharapkan harga yang lebih rendah dengan adanya diskon untuk memenuhi kepuasannya, sehingga kepuasan konsumen akan berada di bawah kepuasan nyata. Kepuasan ini disebut sebagai kepuasan bayangan atau IC aksen. Apabila konsumen ingin mendapat barang yang lebih banyak, misal dalam hal ini 2 meja bundar yang harganya setara dengan 1 meja persegi panjang, maka konsumen juga harus bersedia untuk menambahkan anggaran yang lebih besar. Skema tadi membahas tentang bagaimana konsumen mengalokasikan anggaran yang terbatas dalam membeli produk meja sehingga dapat mencapai kepuasan berdasarkan perhitungan serta analisis menggunakan pendekatan atribut. Jadi, konsumen tersebut mencapai tingkat kepuasan maksimum yang ditunjukkan pada titik IC1 dengan membeli meja persegi panjang seharga 13 juta. Konsumen tentunya mengharapkan kepuasan lainnya yang disebut dengan kepuasan bayangan yang ditunjukkan oleh IC1 aksen apabila konsumen tersebut mendapat diskon untuk pembelian meja persegi panjang, dan kepuasan bayangan lainnya yang ditunjukkan oleh IC2 aksen, yaitu dengan menambah anggaran agar mendapatkan 2 buah meja. Sehingga dalam menganalisis perilaku konsumen, konsumen juga dihadapkan pada cost benefit atau biaya peluang. Cintai produk lokal, dukung warisan budaya bangsa. Terima kasih.